Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang. Selamat datang di kelas daring kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam KD 3.6 hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Dengan buku sumber, buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 pada halaman 41. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Meningkatkan keimanan dengan hormat dan taat kepada orang tua dan guru. 2. Mengajak berperilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. 3. Menyebutkan manfaat perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajarannya, yaitu hormat dan taat kepada orang tua. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud apabila anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang anak wajib menghormati dan taat kepada orang tua. Ketaatan seorang anak kepada orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua sehingga orang tua mendapatkan kebahagiaan. Berbuat baik kepada orang tua, yaitu dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang paling mulia dan akan mendatangkan keberkahan. Karena orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan seorang anak yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan tidak bisa dihitung atas jasanya. Maka sudah seharusnya seorang anak menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Maka jika hal ini dilakukan, pasti akan memperoleh keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan 1. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Harus bertutur kata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua. 3. Harus ingat supaya tidak berkata ah dan membentaknya kepada kedua orang tua. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Bahkan, meskipun pendidikan seorang anak lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan orang tuanya,
Seorang anak tetap memposisikan orang tua di tempat yang mulia. Keberkahan dan keutamaan berbakti kepada orang tua adalah: 1. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Ketiga, berbakti kepada orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan berbakti kepada orang tua. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran, yaitu hormat dan taat kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya menghormati dan taat kepada orang tua, wajib pula menghormati dan taat kepada guru. Guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung, karena guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Menghormati, menyayangi, serta taat kepada guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan mentaati guru, karena guru merupakan pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. 1. Sempit rezekinya. 2. Hilang manfaat ilmunya. Dan 3. Wafat dalam keadaan tanpa iman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keberkahan menghormati dan mentaati guru adalah: 1. Ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan. 2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. 3. Ilmu yang diperoleh guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan 4. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 tentang menghormati dan taat kepada orang tua dan guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.